Selamat datang di Desa Darmadi. Kali ini kita meneruskan kisah Wira yang sebelumnya berhasil membuat gula yang sangat jernih. Sebuah kereta kuda meluncur ke sebuah rumah. Sang kusir mengeluarkan sebuah balok penumpu dan menyuruh Lestari turun terlebih dahulu. Kemudian dia baru memapah Wira untuk turun dari kereta. Danu dan Sony mengeluarkan 2 kotak cendana dari dalam kereta. Saat melihat keempat orang itu memasuki toko, pegawai toko pun langsung menyambut mereka dengan ramah. "Tuan, apa yang bisa saya bantu?" ucap para pelayan. Setelah melihat reaksi pegawai toko, Danu dan Sony pun langsung mengerti maksud Wira kenapa mereka harus berpakaian sangat rapi dan berganti baju. Tadi pagi saja mereka berempat mau beli barang, mereka bahkan udah diusir dulu oleh pelayan sebelum mengatakan apapun. Sekarang, setelah melihat pakaian mereka, pegawai toko malah langsung bersikap sangat ramah. Wira dengan tegas berkata dengan percaya diri, "Aku datang untuk mencari pemilik toko ini, suruh dia keluar sekarang." Keluar jawaban dari seorang pria misterius dari lantai 2. "Namaku Hendra Suteja, siapa namamu? Untuk apa kau datang kemari?" Hendra Suteja, tuan ketiga keluarga Suteja yang gemuk itu berjalan turun dari lantai 2. Dia mengamati Wira terlebih dahulu, lalu mereka Lestari, Danu, dan Sony. Kemudian seolah senyum ramah muncul di wajahnya. Setelah melihat pakaian mereka yang bagus, Hendra langsung merasa Wira berasal dari keluarga yang sekaya keluarga Suteja. "Namaku Wira, Pak Hendra. Dengar-dengar kamu ini pedagang makanan manis yang paling berpengalaman di Kabupaten Uswal. Aku punya sedikit barang langka, entah kamu pernah lihat apa enggak." Sebelum menunggu Hendra mempersilahkan duduk, Wira sudah langsung duduk. Sony menuruti perintah Wira untuk meletakkan kotak cendana yang dia pegang di atas meja lalu kembali ke tempatnya. Setelah itu, Lestari pun maju dan membukakan kotak cendana itu. Saat mengangkat sapu tangan yang menutupi kotak itu, dia pun membatin, Kak Wira ini ngapain sih? Kenapa nggak langsung suruh Sony buka? Lagian apa gunanya sapu tangan ini?" Saat Lestari melangkah ke samping, Hendra yang melihat gula putih di dalam kotak itu langsung terkejut. Dia buru-buru melangkah maju dan berseru, Kenapa kamu punya begitu banyak lapisan gula ini?" Pada saat merebus gula mentah, kadang-kadang bisa terbentuk lapisan gula, namun jumlahnya hanya sedikit. Di dalam kotak cendana yang sebesar ini, ada sekitar 4-5 kg lapisan gula. Hendra sangat penasaran dari mana Wira mendapatkannya. "Pak Hendra, ini bukan lapisan gula, melainkan gula kristal dari wilayah barat." Wira memutar matanya seolah-olah sedang menghadapi orang desa. "Coba aja dulu." Lestari membelakang matanya. Dia sangat terkejut saat melihat Wira yang mampu berbohong dengan begitu baik. Siang tadi, Wira baru memberitahu mereka bahwa itu adalah gula putih. Sekarang dia malah ngibul memperkenalkannya sebagai gula kristal dari wilayah barat kepada Pak Hendra. Lestari merasa tindakan Wira sangat menyesalkan dan sombong, sementara Danu dan Sony tetap terlihat cemberut sesuai perintah Wira. Gula kristal dari wilayah barat. Pak Hendra hati-hati mengambil sedikit gula dan untuk mencicipinya. Setelah itu matanya langsung berbinar. Gula ini jauh lebih manis dari gula coklat dan juga terlihat lebih jernih. Memang cocok disebut sebagai gula kristal. Jika ada yang bisa masuk gula kristal untuk Hendra, dia bisa menjadi pedagang gula terbesar di Provinsi Jawali. Meskipun sangat menginginkannya, Hendra tetap berkata dengan tenang, "Apa kau mau bawa gula kristal ini ke toko gula keluarga Suteja supaya aku bisa membantu menjualnya? Tapi ini masih belum akhir tahun, bisnis gula masih belum begitu lancar." Dari pengalaman berdagangnya selama ini, Hendra tahu bahwa dia tidak boleh bersikap terlalu antusias meskipun sangat menginginkan sesuatu. Jika tidak, penjual akan menaikkan harganya. Sebaiknya berpura-pura untuk tidak menginginkannya, jadi orang lain yang akan memohon padanya. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan keuntungan besar. Ya, seperti kita saat menawar-nawar ya di pasar. Wira pun menjawab, "Pak Hendra, bukan begitu. Aku cuma datang buat bertanya berapa harganya. Aku masih pergi. Habis pulang ke kota pusat pemerintahan, aku baru bakal buat keputusan." Wira sambil membuka kipasnya lalu bangkit. "Kalau Pak Hendra nggak mau, aku pamit dulu ya. Ayo kita pergi ke toko gula keluarga Wibowo," gertak Wira. Saat melihat sandiwara Wira, Lestari pun tersenyum kecil. Dia merasa akting Wira sangat bagus. Jelas-jelas dia berasal dari dusun Darmadi, tetapi malah mengatakan dirinya berasal dari kota pusat pemerintahan. Lagi pula, sekarang dia punya utang 40.000 gabak dan harus menjual gula agar bisa bayar utang. Namun dia malah seolah-olah tidak mau menjualnya. Sementara Hendra, dia jelas-jelas sangat ingin menginginkan gula ini, malah berpura-pura tidak menginginkannya.
dalam batin Lestari, mereka berdua ini sama liciknya. Setelah mendengar ucapan Wira, Sony pun buru-buru maju dan menutup kotak cendana, kemudian mengangkat kotak itu dan bersiap-siap untuk pergi. Sebelum datang, Wira udah berpesan kepada mereka untuk langsung mengikuti apapun perintahnya. Hei Wira, tolonglah, aku nggak bilang nggak mau kok. Hendra langsung menahan Wira dan berkata, aku bakal beli gula kristal ini 1000 gabak per setengah kilo. Keluarga Wibowo juga menjual gula. Jika mereka mendapatkan gula kristal ini, bisnis mereka pasti jauh melejit daripada bisnis keluarga Suteja. Tadi dia yang menghitung harga barang itu, ternyata gula ini memang bisa terjual dengan harga setinggi ini. 1000 gabak, Wira melirik Hendra dengan tatapan merendahkan, lalu berkata dengan cemberut, minggir. Wira, tolonglah, aku salah. Gimana kalau 1.500 gabak? 1.500 gabak. Enggak. Kalau 2.500 gabak gimana? Hendra terus menawar sambil tersenyum menaikkan harga. Saat melihat Wira masih tidak memperpedulikannya dan hendak pergi, dia pun bersuluh, Baik Wira, aku nggak bakal dapat keuntungan, anggap aja kita berteman, aku kasih 3.000 gabak per setengah kilo. Lestari memandang kejadian ini dengan sangat gugup. Dia berharap Wira langsung setuju karena 3.000 gabak sudah lebih tinggi 3 kali lipat dari perkiraannya. Dani dan Sony pun juga sangat lemas mendengar harganya. Meskipun penduduk desa bercocok tanam dengan susah payah selama setahun, mereka juga tidak mungkin bisa menghasilkan 3.000 gabak. Namun gula putih yang dihasilkan Wira ini malah dijual 3.000 gabak per setengah kilo, padahal isinya hampir 5 kg. Namun respon Wira sangat dingin. Aku nggak layak berteman sama Anda, Pak Hendra. Aku pamit dulu. Lalu dengan santai berjalan keluar. Dan melihat respon itu, Hendra pun menaikkan harga lagi. Wira, gimana pun juga ini cuma makanan. Harga 3.000 gabak sudah sangat tinggi. Baiklah, aku nggak masalah deh rugi dikit. Gimana kalau 4.000 gabak? Hendra berusaha terus, namun saat melihat Wira yang tetap tidak menghiraukannya, dia pun berkata dengan kesal. Wira, ya udahlah, gimana kalau 5.000 gabak? Ini harga tertinggi yang bisa aku kasih. Kalau kamu gak mau setuju, pergi aja ke toko gula keluarga Wibowo. Lihat berapa harga yang mereka bisa kasih. Pikiran Hendra, dengan harga setinggi ini, Wira akan langsung setuju. Begitupun dengan Lestari, Danu, Sony, dan semua yang ada di situ sudah tercengang. Kali ini Wira juga menghentikan langkahnya. Hendra mengira Wira sudah setuju, dia pun mengeluh. Wira, meskipun gula kristal memang langka, gimana pun juga itu makanan, harga 5.000 gabak sudah sangat tinggi. Namun Wira malah mencibir. Pak Hendra, kukira kau ini pedagang paling berwawasan di Kabupaten Uswal. Tapi setelah mendengar kata-katamu itu, sepertinya aku udah salah. Hendra pun heran dan menghela napas. Wira, aku tahu kamu masih ingin harga yang lebih tinggi, tapi gimana pun juga itu cuma gula. Memangnya bisa dijual seberapa mahal? Bahkan pemimpin kabupaten juga belum tentu sanggup makan gula yang harganya 5.000 gabak per setengah kilo. Lestari menatap Wira dengan cemas karena perdebatan ini sepertinya sangat mengkhawatirkan. Dia benar-benar ingin mewakili Wira untuk setuju. Namun Wira mencibir lagi dengan santai. Pak Hendra, siapa yang bilang kalau gula kristal ini untuk dimakan? Hendra pun kebingungan dengan jawaban itu. Wira lah, memangnya gula ini bisa digunakan untuk apa lagi selain dimakan? Lestari, Danu, dan Sony juga terkejut dan mempunyai pertanyaan yang sama seperti Hendra. Wira berkata sambil tersenyum sinis, ini adalah pertama kalinya gula kristal muncul di Kerajaan Wala. Entah kapan baru muncul lagi. Gula kristalnya cuma begitu sedikit, memangnya pemimpin kabupaten bisa mendapatkannya? Pejabat kelas rendah yang dapat gula kristal ini mana mungkin memakannya? Nggak peduli siapapun yang mendapatkannya, mereka bakal menghadiahkannya untuk atasan mereka. Orang yang menerima hadiah ini bakal mengingat orang yang menghadiahkannya. Sebab itu, ini adalah barang yang sangat langka dan belum ada sebelumnya. Aku sudah begitu sangat terus terang. Apa Pak Hendra mau berpura-pura bodoh, ha? Wira tidak percaya pedagang berpengalaman ini tidak mengetahui seberapa berharganya barang langka seperti gula putih ini. Setelah maksud hatinya dibongkar Wira, Hendra pun berkata sambil tersenyum. Aku benar-benar gak berpura-pura bodoh, tapi aku benar-benar gak tahu cara menjualnya. Jadi berhubung kamu sudah menjelaskannya, aku baru tersadar bahwa gula ini begitu sangat berharga. Aku buka lagi deh harganya, kamu saja yang bilang mau jual berapa? Wira mendengar itu langsung berkata dengan lugas, setengah kilo 30.000 gabak. Lestari, Sony, dan Danu langsung terkejut dan tercengang.
Tiba-tiba terdengar suara Hendra, "Sepakat!" Hendra menetujuinya tanpa ragu, kemudian dia langsung pergi mengambil uangnya. 30.000 kabak per kilo, itu kalau dikali 5, itu berapa? Setelah Hendra pergi, Wira pun menghela nafas. Hais, harga yang kubuka masih terlalu rendah ternyata. Setelah mendengar ucapan Wira, Lestari sangat tercengang dan ingin langsung memaki kakak sepupunya itu. Jelas-jelas Wira sudah untung sangat-sangat banyak, tetapi dia masih saja mengeluh. Tidak lama kemudian Hendra turun dengan membawa sebuah kotak kecil. Kotak itu berisi batang emas dan perak yang totalnya 600.000 kabak. Begitu melihat uang itu, Lestari langsung melongo, sedangkan Sony langsung lemas dan Danu menahan nafasnya. Sony dan Danu belum pernah melihat koin emas dan perak. Biasanya mereka hanya menggunakan koin perunggu. Begitu melihat reaksi ketiga orang itu, Hendra pun langsung curiga dengan gelagatnya dan menoleh ke arah Wira. Wajar aja kalau para pelayan tidak pernah melihat uang sebanyak ini. Melihat reaksi itu, tentu saja Hendra sangat curiga dan langsung menengok ke Wira. Jika Wira punya reaksi yang sama, tentu akan sangat aneh.